Saya Hidayatullah Ahmad, instruktur video editing. Selamat datang di kelas video editing. Oke, saya akan membahas tentang bagaimana cara mengedit video di Adobe Premiere Pro. Untuk langkah pertama, kita buka dulu Adobe Premiere Pro. Sebelumnya saya menggunakan Adobe Premiere Pro CC versi 2019. Untuk kalian yang berbeda versi dengan saya tidak masalah, karena kita belajar tentang teknik dasar editing video. Oke, jika sudah, Adobe Premiere Pro akan muncul tampilan seperti ini. Nah, akan muncul, tidak muncul anjir. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa membuat project ataupun membuka project yang sudah kita buat sebelumnya. Karena kita belum membuat project, kita akan new project, klik new project. Oke, kemudian akan muncul lagi tampilan seperti ini. Saya sarankan kalian hanya mengubah nama dan lokasi saja. Untuk yang bawah jangan. Oke, kita ubah namanya menjadi latihan pertama. Oke, lalu lokasinya kita pindahkan di, kalian bisa membuat folder baru. Ini terserah, bebas mau ditaruh di mana. Karena saya sudah membuat folder, kita masukkan di situ. Oke, setelah itu kita klik OK. Akan muncul tampilan seperti ini di tampilan Adobe Premiere Pro. Saya akan menjelaskan singkat saja tentang layout dari Adobe itu sendiri. Yang pertama di sini ada menu, kemudian workspace. Kita bisa memilih mau mode editing atau mode color atau efek. Kita bisa semua. Kemudian di sini ada kolom-kolom ya. Kolom 1 itu yang bagian kiri atas adalah source, kemudian program, timeline, terus di sini ada tool panel, terus di sini ada project, ada efek. Nah, untuk memudahkan kita mengedit atau menyawang sebuah tampilan, kita atur dulu dari layout tersebut. Kalian bisa mengikuti tampilan yang saya buat. Untuk yang pertama, kita menuju ke kolom pertama yaitu source, yaitu preview. Kita hanya butuh source sama efek control. Untuk yang lain kita close saja dengan cara, misalkan di sini ada audio clip mixer, kita klik, kemudian klik garis 3 dan close panel. Selanjutnya metadata, ini tidak penting, kita close panel saja. Oke, sudah, kita sisakan source sama efek control. Jika sudah, kita menuju ke kolom project, nah, yang bagian kiri bawah. Oke, di sini kita hanya perlu project sama efek. Untuk yang lain kita close panel seperti tadi, kita klik yang tidak perlu. Misalkan di sini ada media browser, kita close, klik garis 3, close panel. Libraries ini tidak perlu, close panel. Info tidak perlu, close panel. Nah, dengan bentuk tampilan workspace seperti ini, kalian dapat memudahkan agar tidak bingung. Penak disawang, panggah tak edit. Sebelum memulai mengedit video, langkah yang pertama harus dilakukan dan wajib adalah membuat sequence. Nah, apa itu sequence? Sequence itu sebuah urutan dari susunan atau rangkaian dari hasil video. Nah, cara membuat sequence itu bisa dua opsi, yaitu opsi pertama melalui file, kemudian new, terus kemudian sequence. Nah, di sini terdapat banyak sekali ukuran atau resolusi dari format video. Misalkan kalian merekam menggunakan kamera Sony, yaitu dengan format AVC HD, kita bisa menyamakan di sini dengan resolusi misalkan 1080. Nah, sesuai dengan format
video kalian. Nah, di sini juga ada digital SLR. Lalu untuk yang belum paham tentang ini, saya sarankan untuk memilih digital SLR. Kemudian buka yang 1080p. Nah, di sini terdapat angka 1080p, 24, 1080p, 25, kemudian 1080p, 30. Nah, yang dimaksud dengan 24, 25, 30 itu apa? Karena video adalah rangkaian dari susunan gambar, maka per detik itu memiliki jumlah gambar yang berbeda. Misalkan di sini ada 30, berarti satu detik itu ada 30 gambar, begitu. Kalau 25 berarti 25 gambar, kalau 24 ya 24. Oke, langsung aja kita pilih yang 30 saja, kemudian klik OK. Nah, di sini Square akan tampil di dalam project. Kemudian opsi yang kedua, kita bisa membuat square melalui kolom project, yaitu di bagian sini klik ini, kemudian square. Tampilannya sama, bebas kalian mau lewat file atau lewat kolom project. Lalu bagaimana cara memasukkan bahan ke Adobe Premiere Pro? Untuk yang pertama, kita bisa melakukannya melalui file, kemudian import, kemudian kita cari bahannya sesuai yang kalian inginkan. Kemudian open. Nah, bahan tersebut akan masuk ke dalam kolom project. Itulah cara mengimport melalui file dan import. Untuk yang kedua, kita bisa drag and drop. Kita cari bahannya, kemudian kita drag, kita klik drag and drop di bagian project sampai muncul copy. Jangan sampai di sini atau sini atau sini, langsung ke project. Nah, setelah di project kita lepas, video akan langsung masuk ke dalam project. Untuk yang selanjutnya, kita akan memotong video tersebut dengan cara double klik di bahan. Nah, di sini ada dua cara. Misalkan kalian mau langsung memotongnya di timeline, kita bisa klik di bagian video, tahan, dan masukkan ke dalam timeline. Di sini ada peringatan, apakah kamu akan mengganti sequence sesuai dengan video yang kalian rekam, atau tetap memaksa video untuk menyamakan ke sequence. Kita keep saja, keep existing setting. Jadi bahan tersebut akan dipaksa untuk sama dengan sequence. Untuk cara yang kedua adalah memotong video di source. Dengan cara kita tentukan dulu titik awal dari video. Kita cari, oke, saya mengulik di sini. Kemudian klik kurung buka di sini, icon kurung buka atau in. Kita klik, oke. Lalu kita tentukan video di akhir. Misalkan saya mau di sini, oke. Kita tutup dengan kurung tutup atau mark out. Nah, setelah begini kita bisa memasukkan di timeline dengan cara seperti tadi. Kita klik di videonya, tahan, masukkan ke timeline. Oke. Untuk kalian yang mau masukkannya videonya saja, klik bagian icon video di sini, drag video only. Nah, ini hanya videonya saja. Untuk audionya juga bisa, kita klik bagian icon parametrik ini ya, klik, tahan, masukkan. Nah, di timeline itu terbagi menjadi dua, yaitu layer untuk video dan layer untuk audio. Jadi di sini ada dua garis untuk penengahnya, jadi kalian tidak usah pusing karena ada garis penengah seperti hubungan kalian dengan
Oke, selanjutnya kalian bisa menata videonya. Oke, misalkan di sini saya sudah menyiapkan 3 bahan. Oke, caranya sama, kita double klik, kemudian kita potong videonya di sini. Misalkan di sini, kita tutup, di sini tutup. Kita hanya perlu videonya saja, masukkan. Nah, untuk meng-zoom atau memperbesar timelinenya kita bisa drag di sini. Nah, ini kepanjangan, kita bisa potong lagi. Nah, ini diseleksi semua, kita pepetkan. Untuk memotongnya, kalian harus menaruh kursor di bagian ujung dari video atau audionya seperti ini sampai muncul icon seperti ini. Kita lanjut memotong lagi. Misalkan di sini saya kita masukkan. Oke, ini kepanjangan, kita bisa seleksi kemudian potong. Nah, jika sudah, nah, hasil dari timeline tersebut akan muncul di program. Nah, jangan sampai keliru ya, ini program hasil dari timeline, ini search bahan kalian. Oke, nah ini sudah sampai tahap penataan. Kemudian bagaimana cara mengekspor video di Adobe Premiere Pro? Nah, caranya seperti ini. Kita bisa melakukan menggunakan shortcut yaitu Ctrl M, atau melalui file, kemudian ekspor, kemudian klik media. Nah, sama saja. Namun alangkah baiknya menggunakan shortcut agar fleksibel. Di sini terdapat settingan untuk mengekspor video tersebut. Kita bisa memilih apakah mau GIF atau AVI atau MP4. Untuk MP4 formatnya dengan kode H264. Nah, ini nanti hasilnya akan MP4. Kemudian preset ini resolusi dari video tersebut. Misalkan mau high quality sampai 4K bisa, 1080 bisa, 720 bisa. Saya akan mengekspor di high quality 1080. Kemudian kita simpan file video ini ke dalam folder kita dengan cara klik di bagian output name. Nah, klik yang tulisan warna biru ini, sequence 1. Lalu kita simpan di sini, wedding latihan. Oke, kita save. Nah, kita pastikan di bawah sini untuk video resolusi 1920 dan 1080 sudah benar. Oke, yang kita ekspor itu harus sesuai. Oke, sudah semua. Kemudian kita klik ekspor. Nah, kita menunggu video selesai, yaitu di encode oleh Adobe Premiere. Setelah selesai, kita buka di file yang kita taruh tadi. Kita taruh di sini. Oke. Nah, wedding latihan. Nah, seperti inilah. Jelek kan ya, karena kita dasar. Sebelum kalian menutup aplikasinya, yang paling wajib dilakukan adalah meng-save project dengan cara klik file dan save. Nah, jika sudah, kita bisa meng-close project tersebut. Nah, begitulah cara mengedit video di Adobe Premiere Pro, cara dasar.
Kalian bisa mengulangi dan mempause video tersebut jika belum paham. Oke, begitu saja materi yang saya berikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.